Apakah orang Kristen percaya kutukan? Jelas percaya. Karena Alkitab mengajarkan ada berkat dan juga ada kutuk. Tapi ada satu catatan bagi saudara dan saya yang hidup dalam kebenaran. Kita telah dibebaskan oleh kuasa darah Yesus. Amin. Maka yang saudara alami jelas adalah berkat-berkat Tuhan. Dan kutuk tidak bisa mendekati kita. Boleh katakan amin? Mari kita bahas. Saudara, pernahkah mendengarkan seseorang berkata, God bless you, atau Tuhan Yesus memberkati? Pertanyaannya, apakah orang tersebut sungguh-sungguh saat menyatakan hal itu? Menurut saudara, apa bukti seseorang itu diberkati? Sebaliknya, apakah orang Kristen bisa mengalami kutukan? Nah, ada banyak rentetan pertanyaan mengenai berkat dan kutuk ini. Karena setiap orang pasti mau menerima berkat dan tidak seorang pun yang mau menerima kutuk. Mari kita lihat bersama, apa kata Alkitab tentang berkat dan kutuk ini? Seringkali orang berpikir bahwa mereka yang diberkati adalah orang yang kaya dan banyak uang. Berkat Tuhan dihubungkan dengan materi berupa kekayaan atau dengan kedudukan, jabatan atau status sosial. Demikian juga sebaliknya, kemiskinan, sakit penyakit, kemalangan sering dihubungkan dengan kutukan. Apakah benar demikian? Tahukah saudara bahwa Alkitab menuliskan tentang berkat dan kutuk selalu berhubungan dengan ketaatan kepada Tuhan? Kita bisa mengambil contoh dari kisah Adam dan Hawa. Tuhan memberkati manusia pertama secara langsung saat itu. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Berkat yang diterima oleh manusia pertama adalah berkat pelipat gandaan keturunan dan kuasa untuk mengelola alam. Di Kejadian 3, kita bisa membaca kisah kejatuhan manusia. Karena ketidaktaatan dan percaya pada perkataan ular, maka Adam dan Hawa mengalami keterpisahan dengan Allah dan Allah mengutuk tanah sehingga manusia harus bersusah payah untuk mendapatkan hasil. Yang indah dari kisah ini, bahkan dalam kesalahan mereka, Tuhan tidak mengutuk Adam dan Hawa. Tuhan hanya mengutuk ular yang menipu Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat ke-14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Namun kepada Adam dan Hawa, Tuhan tidak berkata terkutuklah engkau. Bahkan dalam Kejadian 3 ayat ke-15, Tuhan secara tidak langsung memberikan janji akan keselamatan melalui datangnya Mesias yang akan menghancurkan kuasa setan. Selanjutnya, Tuhan mengajarkan secara jelas kepada bangsa Israel bahwa berkat dan kutuk berhubungan secara tegak lurus dengan ketaatan atau ketidaktaatan mereka. Sehingga apa yang mereka terima adalah hasil dari keputusan mereka. Musa saat itu berkata kepada bangsa Israel seperti ini. Ulangan 11 ayat 26-28. Lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Sebelum itu, Abraham menjadi teladan. Ketika Tuhan memberikan berkat istimewa dengan berjanji atas dirinya sendiri, hal itu karena ketaatan Abraham saat diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak. Abraham menerima bukan hanya berkat pelipat gandaan atas keturunannya, namun janji Mesias akan datang melalui keturunannya saat Tuhan memberkati di Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Kebenaran ini tentu tidak berubah bahwa berkat hanya kita terima saat kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kutuk akan kita alami saat kita hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Lalu pertanyaannya, apakah orang Kristen bisa kena kutuk? Amsal 26 ayat kedua mengatakan, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Amin. So kita orang benar pasti diberkati. Kutuk tidak bisa menghampiri. Ada amin. Allah tidak ingin umatnya mengalami kutukan. Oleh sebab itu, Tuhan menghalangi Bileam mengutuk umat Israel. Selain itu, kita yang percaya kepada Yesus Kristus telah ditebus oleh kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, sebab ia menanggung kutuk kita. Sebagaimana dituliskan dalam Galatia 3 ayat ke-13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di dalam Yesus, kita telah dibebaskan dari segala kutuk.
Kita ada dalam perlindungannya. Jadi saudara dan saya telah dimerdekakan, dibebaskan dari segala kutuk. Untuk itu hiduplah melekat dengan Tuhan, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, dan alamilah berkat-berkat Tuhan. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.